mengembangkan, mencakup berbagai kegiatan untuk memfasilitasi anak didik mencapai butir-butir standar kompetensi kelulusan, yaitu SKL. Jangan sampai, nih dengerin Pak, Bu, jangan sampai anak dibiarkan hanyut pada pergaulan bebas, lalu melupakan masa depan penuh persaingan, sementara bakat merupakan modal dasar dalam memenangkan persaingan. Intinya gini Bu, jangan memudahkan sesuatu untuk anak kita, nanti akan mempersulit kita dengan anak itu. Mudah-mudahan sama HP, nanti akhirnya apa? Kita mendapatkan berbagai macam kesulitan. Makanya betul kata Bill Gates dan Stephen Jobs, anak itu baru boleh dipegangi HP setelah SMA. Boleh SMA megang, tapi jangan atas nama. Beda. Kalau ibu sekarang belikan, nih milik kamu, nanti diambil, Ma, mana HP saya? HP saya. Tapi kalau itu HP ibu, saya ambil. Diam dia mau ngomong apa? Ma, HP-nya mana? Ngapain lo? Ya cuman pinjem. Loh, beda. Ma, mana HP saya? Saya. Kok nggak dikembalikan sih pinjem? Loh, yang kembalikannya, yang pinjem malah ibunya. Loh, yang sudah dewasa beranak pinak cucu aja kadang nggak mampu mengendalikan ini Pak, si setan gepeng ini. Apalagi yang sudah masih anak-anak. Apalagi anak baru usia dini. Masya Allah, dipegangi HP. Emang enak ibunya ngerumpi, anteng. Sampai lupa anaknya. Loh, anak saya mana? Ternyata di kolong begini Pak. Main game gitu. Khusyuk. Tapi kan terbunuh motoriknya yang halus sama yang kasar. Biarkan anak lompat, anak gulung-gulung. Loh, sekarang ada anak umur 5 tahun aja Pak, turun di ondakan, itu jatuh-jatuh. Karena apa? Nggak biasa. Coba anak yang psikomotoriknya, lompat-lompat jalan-jalan, lancar itu. Nah ini, biasa sejak kecil main HP, demi. Gelondong, gitu. Karena apa? Psikomotoriknya terbunuh. Gaknya jalan aja nabrak-nabrak itu. Itu kursi ditabrak, ini ditabrak. Karena apa? Nggak ada keseimbangan. Karena halusnya di sini kan perlu kontrol juga, Pak. Contoh aja, anak yang memanah. Itu kenapa ada yang tepat, ada yang nggak tepat? Kan di sini. Nggak hanya cuma tangan. Makanya halus sama kasar harus seimbang kan gitu. Nah ini ibu bapak harus mengarah ke sini. Itu jangan dibiarin tanpa kontrol. Ini zaman anak kita yang 2045 tidak seperti zaman kita, Pak. Dulu kita masa-masa remaja kita, SMP, Bapak dulu SMA deh, paling tinggi kan pager kan? Iya tuh kan. Wow, itu aja udah dipasang di sini jalannya begini. Udah keren itu, Masya Allah. Cuman itu. Tapi sekarang, Masya Allah, sampai kita itu ngelihat anak ketika mengoperasikan apa Pak, masuk ke dunia Google itu ajib kita kadang-kadang. Heran sendiri karena bodohnya kita gitu kan. Karena subhanallah Pak, anak itu eksploratif banget. Fasih banget dalam masalah urusan. Wah, ini ada treble langsung tek. Langsung on. Diapain aja sama anak ini? Itu kita dulu, aduh, ada fake aja udah untung Pak, itu aja udah heran, kok bisa ya surat itu dikirimin gitu, pakai angin, lewatnya mana gitu, nah, itu, makanya ya gedenya kayak begini untung nih, ini untung nih, ini kelihatan, memang kita ini kan generasi susah memang Pak ya, lihat aja muka-muka susah masih banyak. Ya kan gitu, kenapa susah? Ya oke, next ini terakhir nih. Habis ini kita buka tanya jawab. Perilaku buah pendidikan. Ini closing kita. Anak sejatinya belajar banyak hal dari ucapan, tindakan, dan cara mengambil keputusan orang tua. Kalau orang tuanya gegabah, emosionalan, ya anak akan niru.
Kalau orang tuanya bijak, hati-hati, penuh pertimbangan, anaknya juga niru. Dia membangun pengertian dan pemahaman setiap waktu dengan orang sekitarnya, terutama orang tuanya. Pikiran anak ketika dewasa akan dipenuhi pengalaman dan kenangan indah maupun buruk dengan orang tuanya. Lihat, ketika saat kecewa, ngambek, wisata, itu terkenang. Kenapa? Karena tempat wisatanya yang milih maknya. Ah, bagus Pak di sini untuk selfie. Iya, untuk ibu. Makanya anaknya itu dari Jakarta Pak, murung aja. Ngapain lo? Diajak jalan-jalan juga enak. Iya, enak untuk ibu, katanya gitu. Dia maunya ke laut, bapaknya mau ke gunung. Udah, makanya kalau mau rekreasi, anak dilibatkan. Ayo, kira-kira kemana enaknya? Karena betul, diajak ngomong, nggak nyaut. Ditawari makan, nggak gairah. Sampai tempat wisata aja, ayo keluar, enggak. Di mobil aja, main HP. Kenapa? Karena bukan pilihan dia. Itu. Jadi orang tua itu membuat satu kenangan indah atau buruk dengan anaknya, maka itu tergores nanti. Kesuksesan anak didasarkan pada kompetensi akademis, sosial orang tua. Makanya makin bagus tingkat akademiknya, sosialnya, maka hasil pendidikan anak akan lebih baik. Terus, orang tua harus membentuk dan membimbing anaknya pada masa depan dengan kegiatan-kegiatan yang prospektif, yang bermanfaat bagi akal, jiwa, dan mentalnya. Jadi sekarang gini contoh, ibu ditawarkan ada ekskul drum band, sama ekskul panahan atau kuda, mana yang lebih prospek? Ya pinter drum band juga sekarang paling masuk seni rupa. Wah ini kalau prestasi kuda mana ini bisa masuk kedokteran nih nanti sertifikatnya. Yang prospektif lah gitu loh. Milih jurusan juga yang prospektif. Ah yang penting aja masuk aja udah untung, jangan. Kira-kira ini nanti mengembangkan nggak akal anak, jiwa anak, mental anak itu. Nah dengan cara seperti ini insya Allah pendidikan antara sekolah dengan keluarga insya Allah akan sinkron biidznillah. Jazakumullahu khairan, syukran jazila, dan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, silakan boleh pulang. Enggak perlu tanya jawab. Ada yang tanya? Baik, silakan Abah Umahat yang ingin bertanya, silakan bisa angkat tangan, insya Allah nanti kita, oke. Kita buka 3 dulu ya, 3 Ustaz ya? Oke, pada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zainal Abidin, semoga diberikan kesehatan sama Allah SWT. Baik Ustaz, yang pengen saya tanyakan yang agak terakhir tadi bahwa di dunia digital ya, bagaimana kalau anak itu sudah memiliki HP tapi dengan uang sendiri, terus bagaimana kalau sudah memiliki HP tapi untuk mengambilnya kan agak susah ya sekarang, biar tidak terjebak di dunia seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Kalau seperti ini, ketika dulu kecil ngontrol anak TV dan HP takut nangis, sekarang ketika gede takut apa? Takut dibikin nangis anak. Kalau memang seperti itu, maka tidak ada pilihan lain. Adalah apa? Bapak, ibu sering-sering melakukan coaching. Untung, ruginya, cara memanfaatkan barang ini, itu terus. Kontrol, nggak ada lagi. Itu apa? Makanya sering saya katakan menjadi orang tua zaman sekarang ini memang lebih berat Pak.
Kalau zaman dulu kan cuma ngontrol dunia nyata, sekarang dunia nyata dan maya. Kalau zaman dulu Pak, kecil-kecil kita begini dibiarin orang tua sehari penuh juga paling banter main yuyu di sawah, itu atau ke sungai ya sama bebek, itu kan gitu. Hilang-hilang juga di tetangga sebelah tuh, atau di kampung sebelah. Sekarang anak ibu biarkan satu hari dengan gadget itu sampai Amerika, sampai Australia, sampai kemana-mana. Itu. Dan sekarang filosofi orang tua kita dulu udah terpatahkan, yaitu dunia ini tidak selebar daun kelor. Itu udah terpatahkan, udah. Masya Allah Pak. Sekarang kita itu hubungan dengan orang di Saudi itu sudah nggak usah nunggu sejam 2 jam, ya ketika itu. Orang di Turki, di Amerika ketika itu. Kalau zaman dulu Pak, waduh ngubungin saudara kita yang di Pekalongan aja itu 7 hari baru nyampe posnya. Tuh, itu pun ditelepon, Pak Pos, udah nyampe belum? Ntar dulu Bu, kita coba tanyakan ke cabang Pekalongan itu, sampai seminggu 10 hari baru dapat berita. Itu pun makanannya udah busuk karena pesen, nah itu saya titipin makanan ya di tetangga sebelah. Surat nyampe makanan habis. Sekarang semua Masya Allah serba. Makanya kalau ada semangat, kadang-kadang kan ibu-ibu, bapak-bapak bikin kode, ikon semangat 86. Ya, itu nggak berlaku. Real time sekarang. Nggak berlaku 86. Masuk 8 pulang jam 6, itu bukan semangat. Sekarang bapak pesen, ya jam 12 datang itu pesenannya. Jam 1 datang. Real time semuanya sekarang. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Kecepatan eksponensial. Kata Profesor Kasali itu di dalam bukunya Disrupsi. Nah, beda anak-anak kita sekarang. Makanya itu didiklah anakmu untuk zamannya, karena zamanmu berbeda zaman dia, gitu kan, gitu istilahnya. Itu Pak ya. Kontrol, diawasi, di-coaching, dididik dengan baik. Untuk supaya tahu manfaatnya gadget sama manfaat ini, madorotnya, bahayanya. Itu aja yang kita bisa. Nggak mungkin kita narik. Apalagi udah umur SMA, apalagi udah ini milik saya, beli sendiri. Ngapain Bapak ikut campur? Oh, kan gitu. Sementara pengaruh-pengaruh sekarang ini kebebasan Masya Allah. Makanya betul sama anak umur 0 sampai 5 perlakukan seperti raja. 5 sampai umur 12 perlakukan dia seperti sahabat. Seperti tawanan. Kenapa? Kenalin aturan, adab, etika, boleh nggak boleh, kayak tawanan. Umur 12 sampai 17, 18 perlakukan dia seperti sahabat. Makanya Bapak Ibu sekalian, sama anak umur SMP, SMA apalagi otoriter nggak laku. Tipikal otoriter akan dibuang oleh pergaulan anak. Makanya anak akan akrab dengan siapapun yang bersahabat. Makanya kenapa kadang-kadang anak itu lebih kena, lebih terpengaruh dengan temannya. Karena temannya lebih bersahabat. Bapaknya, ibunya tidak memberi ruang. Makanya ada tren kan Pak, ketika umur TK, SD kelas 1-2, anak itu lucu, nyenengin, ya, ngangenin, ya, datang, lari-lari. Umur SMP, datang, pergi-pergi, kan gitu. Ya, kita datang malah pergi. Apalagi SMA, udah mulai sendiri-sendiri. Itu. Makanya sering saya katakan, anak umur 0 sampai 5 nyenengin, 5 sampai 12 ngeseli, 12 sampai 17 nyusai. Apalagi ke sono ngeseli nyusahin. Contoh aja, ibu-ibu kalau dengan anak umur 3 tahun nangis aja seneng nggak? Seneng. Kadang nggak nangis kangen. Coba anak umur 12 ketawa aja nyusahin. Tawa aja lo ngikik kayak keledai lo, diam lo. Berisik. Ngeselin banget.
Itu ketawa aja ngeselin, coba bayangin. Kadang tengkar sama kakaknya ya, corok-corokan, ini padahal guyon. Itu tendang-tendangan, kita miris ngelihat. Itu enggak mah, cuman beginian, main lagi, dicekik sampai melet, main katanya. Gitu, ngeseli, itu kan gitu. Apalagi kalau udah gede nyusai. Oke, gitu. Ada lagi? Iya Pak. Oke, langsung aja. Ya, kasih mic. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin bertanya atau mungkin sedikit memberikan ini ya. Ada masalah di lapangan seperti apa gitu. Solusinya mungkin apa ya Ustaz? Jadi sebenarnya ngomongin terkait sama gadget, HP ini sebenarnya tidak hanya anak-anak ya. Kita orang-orang di kantor pun kalau lihat dari tren penggunaan kuota itu kadang-kadang juga penggunaan pekerja dengan YouTube dalam artian mungkin ya entertain dan sebagainya itu juga orang tua pun bisa terjebak ke sana. Nah mungkin ada enggak ya dari anak-anak kita ini dididik untuk bijak menggunakan teknologi informasi yang lebih bermanfaat. Jadi walaupun di dunia luar itu banyak pilihan, ada positif ada negatif, tapi dia dari dalam akan cenderung membiasakan diri ke arah positif, termasuk orang tuanya juga. Jadi mungkin ada sedikit referensi-referensi website yang mungkin direkomendasikan. Nah itu mungkin bisa membantu membiasakan mereka untuk browsing atau mencari sesuatu yang positif, baik dari library, mungkin dari knowledge, ilmu pengetahuan, atau pengajian dan sebagainya. Mungkin itu Ustaz ada program mungkin terkait bijak dalam penggunaan IT atau ya. Terima kasih. Sebetulnya Pak, dari kita memberikan laptop kepada anak-anak, dan sejak saya mencanangkan digitalisasi yang 10 tahun lalu, walaupun kita baru dapat hasil sebelum COVID, dan praktek nyata setelah COVID itu kita daring tidak mengalami kendala. Itu adalah proses praktik untuk bijak memakai ini. Dari mulai pengawasan, terus kemudian sistem yang kita buat, terus kemudian anak kita arahkan untuk mengakses hal-hal yang positif, bahan-bahan ajar, itu sebetulnya proses pendidikan. Adapun tausiah-tausiah, ya itu Masya Allah dari guru kelas saya sendiri, itu 5 menit, itu selalu keliling, itu menyadarkan pentingnya HP, bagaimana kita itu nanti menggunakan HP, teknologi, bagaimana kita nanti menjadi orang yang berhasil di zaman disrupsi, mungkin 7 bukan lagi 5, ya, bukan lagi 6, ya. Nah kemudian di sana ada bedah buku, ya. Ada buku saya kecil, judulnya tentang masalah pemirsa televisi itu. Dari itu kita jelaskan semuanya. Ini insya Allah bekal-bekal sudah cukup. Cuma bagaimana lagi-lagi tadi itu mempertahankan. Ibarat gini Pak, saya sering umpamakan. SMP ini baru kita cetak roti. SMA itu sudah kita bakar, kita open. Selesai di open, ini tahan banting enggak? Sudah cukup untuk tahan banting. Dibawa kemanapun, diletakkan di etalase, siap ini siap. Ternyata pecah sebelum dijual. Itu adalah di tangan orang tua. Dan penyadaran ini lebih spesifik ketika orang tua itu memberi masukan-masukan ketika saat ada penyimpangan. Tadi itu yang umpan balik korektif tadi itu. Itu aja yang paling efektif. Kalau di sini penyadaran global, karena secara umum jarang ya dia bisa melakukan hal-hal yang ini. Penyimpangan. Oleh karena itu korektif kita itu hanya sifatnya normatif.
Jangan begini, harus begini, itu aja. Yang banyak terjadi lagi-lagi yang saya katakan tadi di luar ketika libur. Nah itulah umpan balik korektif dari orang tua harus dilakukan. Contoh lagi sholat, mau sholat, udah matikan HP deh. Akhirnya mau sholat udah azan kok. Kita ajak mampir ke rumah makan. Udah jangan main HP dulu, diletakkan biar nikmat makannya. Dikasih petunjuk, dikasih penjelasan. Karena tidak sedikit anak-anak sambil makan, sambil nonton TV, sambil main HP. Nikmatnya di mana? Ya, khawatir sendok masuk HP. HP masuk mulut, nah repot. Itu. Kayaknya memang berat. Tapi tadi itu umpan balik korektif terus harus dilakukan orang tua. Agar di sini ketika ada masalah langsung kita tindak, Pak. Apapun penyalahgunaan, umpamanya anak sekarang ngambil laptop tidak waktunya, langsung kita coaching. Kita turun, kita bimbing. Walaupun sudah ada kunci, sudah ada laci dan yang lainnya, kelas sudah dikunci, kadang-kadang ada yang lupa manusia. Anak ngambil, ya kita langsung tegur. Umpan balik korektif harus diberikan. Itu proses pendidikan bagaimana bijak menggunakan HP. Ya. Nah, mungkin ya nanti kita lebih spesifik bikin tema itu. Tema bijak menggunakan gadget itu. Biar kita secara rinci, nanti bahkan kalau kita boleh langsung mirip seperti di workshop aja. Langsung seperti praktikum. Itu, insya Allah dengan cara seperti itu kita bersama-sama bisa menanggulangi dampak negatif gadget, ya, teknologi dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Terutama pemahaman anak terhadap undang-undang ITE ya, itu wajib itu Bu ya. Bapak Ibu sekalian tolong diperhatikan. Jadi ITE ini sanksinya itu 6 tahun dan atau dari bisa. Dan atau itu kan bahasa bisa saja kena dua-duanya. 1 miliar. Itu jerat pidananya. Jadi nomor pasal 28 itu. Ya. Pasal 28 itu pasal di mana sekarang ITE itu bisa dijerat. Orang motong video itu bisa kena itu, motong video. Untuk ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mengenai soal pendidikan anak, pada umur berapa atau tingkat apa anak boleh bebas memilih sekolah, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Nggak ada istilah bebas, Pak. Yang ada adalah kita bimbing, kita arahkan. Sampai kapanpun, kuliah pun, orang tua nggak boleh memaksakan, tapi juga nggak boleh membebaskan. Tapi orang tua adalah membimbing. Contoh, ini kasus kemarin ada lulusan kita mungkin tahun lalunya ya, tahun 2022, 23 ya. Itu anak diterima di ITB sama UI. Masya Allah ya, dua-duanya favorit. Jurusannya juga Masya Allah prospektif. Orang tuanya pengen UI, ya anaknya pengen ITB. Udah. Sampai nangis-nangis. Tolong dong Ustadz, ini udah pokoknya. Akhirnya, ya sebelum pulang keluar kan selalu kita kandangi seminggu Pak untuk daurah. Jadi anak-anak sebelum lulus itu kita bikin khusus daurah pematangan bekal-bekal sebelum dia keluar. Semua alumni laki perempuan, termasuk saya, selalu membacakan buku Jangan Biarkan Air Mata Ibumu Berlinang. Akhirnya anak itu diadili bapak sama ibunya dalam tanda kutip ya. Dipanggil, gimana nak? Kamu masih tetap pilih ITB. Kalau mama sama ibu sama bapak tetap pilih UI. Gimana? Subhanallah ya. Dari hasil daurah, kata Ustadz, saya tidak boleh membuat air mata ibu saya berlinang.
maka saya pilih UI, Bu. Masya Allah. Ini penting. Masya Allah ya. Jadi saya nggak ngira buku yang saya bacakan begitu ternyata menyentuh ke benaknya sehingga membuah suatu sikap. Ini kan sikap. Ini Pak yang namanya sikap. Sikap ketika dihadapkan satu pilihan sama-sama baik, tapi satunya menimbulkan durhaka. Dan nggak gampang anak untuk memilih itu kan. Kalau nggak ada dalamannya yang tertata itu. Masya Allah. Karena kata Ustadz saya nggak boleh di dalam bukunya itu membiarkan air mata ibu berlinang, maka saya pilih sesuai dengan pilihan mama. Masya Allah, langsung senang telepon sama kepala sekolahnya, Alhamdulillah Ustadz, anak saya udah clear, gitu kan gitu. Artinya sikap-sikap nilai pilihan yang menentukan nilai birrul walidain kan gitu. Sikapnya memilih. Nilainya birrul walidain kan itu, makanya sikap nilai itu sangat Masya Allah. Gitu Pak ya. Ada lagi? Oh ya, silakan. Habis ini Ibu-Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, bagaimana unsur keluarga menguatkan anak yang mendapat reaksi bullying, baik verbal maupun fisik. Yeah. Di mana anak tersebut belum kuat secara mental dan cenderung introvert. Yang sudah saya lakukan memberi saran anak saya, jika masih verbal, abaikan. Jika sudah fisik, hajar aja nggak apa-apa. Gimana Ustadz? Terima kasih. Hadirin sekalian, ini problem kesekolahan paling serius. Makanya pemerintah itu sampai mengeluarkan undang-undang. Dan undang-undang bullying itu juga berat. Coba Bapak baca. Makanya ini juga harus dibangun kesadaran ini antar anak, antar wali murid, komite. Karena memang traumatik ini berat. Contoh Pak, saya ketika, dan ini sering saya ceritakan, ketika saya diundang Rumah Sakit Kila untuk memberikan tablek akbar karyawan, dan ketika itu semua pimpinan datang termasuk direktur rumah sakitnya. Dia cerita ada anak lahir di jalanan. Ada anak gila hamil ketemu di jalanan. Kemudian dilahirkan di sini, Pak. Itu Masya Allah anaknya ganteng, bagus, ibunya kena ODGJ. Cerita punya cerita, anak ini dulu di SMP trauma. Nah, ini. Kenapa? Karena guru matematiknya itu muarahnya. Makanya bullying itu bisa terjadi dari guru. Makanya di sini saya nggak kenal ampun. Mungkin ibu bapak dapetin dulu gurunya ini ada kok nggak ada padahal bagus. Ya maaf, mungkin kena dam dari saya itu. Jadi saya tegaskan kepada siapapun, saya nggak mengenal orang dekat, orang jauh, keluarga bukan keluarga. Kalau sudah kekerasan, saya keluarkan. Itu sudah saya sampaikan. Jadi kalau ada yang kok begini-begini, silahkan. Bahkan termasuk kerana hukum saya siap. Gitu. Karena saya tidak membolehkan apapun bentuk sanksi punishment itu dengan fisik. Karena jeweran orang tua dengan jeweran orang lain itu beda, Pak. Betul-betul memang sayang. Itu. Meskipun jewer. Walaupun begitu juga anak jarang sekarang terima dijewer orang tua. Kan gitu. Oke. Nah, saya lanjutin cerita tadi. Gurunya marah
Padahal memang jeblok semua, cuma ketika marah itu sering melototin anak itu. Karena memang paling jeblok di antara yang jeblok. Nilai matematik. Drop dia males, kadang masuk kadang enggak. Akhirnya puncaknya di kelas 1 mau naik kelas 2 sudah mulai gila total. Sampai dipasung, qadarullah lepas dari pasungannya, hilang akhirnya, na'udzubillah ya, dikauli orang ketika proses hilang itu akhirnya hamil. Itu coba bayangkan. Apa itu akibatnya? Bullying. Ada lagi, saya dapat cerita ketika ngasih ceramah di sekalian safari dakwah di KBRI Beijing sama istrinya Bin ketika itu. Dia cerita, dia guru juga. Itu Pak Ustadz ada anak murid saya, itu hanya dikatain, ketika ke kebun binatang, gurunya hanya guyon, itu tuh monyet kayak kamu. Itu Masya Allah Pak, langsung reaksi yang akhirnya ke mentalnya, ke ininya, terjadi sesuatu. Coba hanya guyon. Dan kisah juga pernah ada yang dikatain 2 kalimat, tapi dia nidrop, nggak mau sekolah, bahkan didatangi kepala sekolah termasuk dinas, nggak didengar. Akhirnya nggak ikut ujian. Apa itu? Dikatain gurunya, dasar udah miskin goblok. Cuman kalimat 2 loh. Tapi Masya Allah memukul batin dia yang paling dalam. Nggak mau sekolah Pak SD Mas. Nggak mau, dirayu sama Diknas, dirayu sama ini, nggak mau sekolah. Makanya ya bersama-sama nih ada komite wali murid dan yang lainnya. Kita juga nggak bisa melototin Pak, karena mata saya cuma 2, tapi harus ngawasin banyak hal. Ya, nata ini, kadang ini ngawasin itu semua. Makanya banyak jamaah yang marah sekarang, saya sering nolak kajian, apalagi keluar. Itu, ya, Ustadz kenapa nggak mau diundang sekarang? Ya kadang, karena memang ngawasin di sini itu Masya Allah Pak, dinamis. Jadi nggak ada barang itu selesai, nggak ada. Itu. Ya contoh kecil, kita nanam pule. Udah 3 bulan mati, dinamis. Kita sudah awasin, kita tata, tanamnya bagus. Ternyata, itu. Coba D77 sama bungur yang sudah ke sana. Itu dulu kering, kita bikin sekarang Masya Allah. Itu saya sendiri yang nata. Karena ya, bagaimana beton dirubah jadi tanaman yang seger, hijau. Ada nanti meriksain kepala sekolahnya, orang yayasannya, bisnisnya. Kenapa? Karena saya sudah berikrar untuk tidak menaikkan SPP. Tapi itu kan nggak boleh omong tok. Harus didukung dengan apa? Dengan mesin uang. Makanya bisnis. Itu saya ya juga gitu. Kadang-kadang yang pimpinan-pimpinan ini ya kena ya nggak lepas kena dam. Itu ya namanya di lapangan itu anak-anak jemurannya nggak beres, ini nggak beres, yaitu AC-nya mati, bocor, ini semuanya. Ini karena mati aja udah anak itu udah teriak-teriak itu. Nah, itu. Jadi pengawasan dan juga bukan hanya diawasi tapi ada solusi. Makanya dengan mata yang terbatas ini ya otomatis nggak ada lagi cara kecuali laporan. Laporan dari wali murid, laporan dari anak, keterbukaan, supaya kita semangat untuk menyelesaikan. Intinya saya tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah main-main dengan bullying, baik tingkat TK sampai SMA. Dan saya pahamkan ketika pertemuan-pertemuan itu beratnya bullying
dari sisi pidana dan dari sisi efek psikologinya ke anak. Nah makanya saya mohon banget deh, kalau lagi libur tolong anak-anaknya masing-masing dipegang sambil diberikan nasihat. Gimana, sambil makan bakso lah ya, ngobrol gimana sama temannya, itu buka Pak. Jadi nyantai aja, nggak usah diinterogasi kayak polisi sama maling ayam, dipelototin nggak. Nyantai, lagi kemana, duduk makan, diajak makan di mana lah, ngobrol-ngobrol gimana pelajarannya, gurunya, temennya, itu nanti akan muncul. Apalagi introvert itu anak yang susah bicara, tapi bukan berarti anak itu nggak bisa bicara kan. Nah itu ya, dengan demikian, mari bersama-sama untuk bareng-bareng mengatasi bullying di sekolah. Ya, wallahu a'lam. Supaya memenuhi kuota, jadi sebagaimana unsur perwakilan di DPR itu 30% dari perempuan, sisanya laki-laki, tolong ada yang tanya ibu-ibu untuk memenuhi kuota ini. Ya, kalau 3 dan 1 udah cukup 30 nih. Ya, silakan ibu-ibu. Berarti nggak terpenuhi nih kuotanya. Itu. Gimana? Ya, silakan. Itu. Ada? Angkat tangan? Nggak ada. Berarti udah khusyuk dan faham. Jadi air tenang itu menunjukkan dalam. Ini paling tenang ibu-ibu ini. Ada pertanyaan online Ustaz? Oh, dari ibu-ibu berarti. Mungkin Ustaz. Ya kita anggap aja lah. Bismillah Ustaz, izin bertanya, bagaimana menetapkan kemauan anak-anak untuk ikro atau tadabbur bagi anak-anak yang tidak di pesantren? Mengingat di dunia sekolah mereka tidak selalu islami seperti di pesantren. Makanya saya itu tadi usul pesantren Sabtu Ahad. Dan itu saya sudah buatkan kurikulumnya. Gak usah jauh-jauh sekarang. Dengan anak kita sekolah di SD, di rumah, full day yang tidak maksimal. Kita kerjasama dengan masjid. Ngumpulin anak barang 10-15. Kan kalau pesantren umpamanya bayarnya sekian juta. Kalau itu cukup 300.000 apa 500.000. Kali 15 udah bisa mendatangkan 2 guru tuh. Atau 3. 1 guru tahfidz, 1 guru akidah akhlak, 1 guru fikih, karena yang penting kan fikih 1 guru, udah kan akidah akhlak fikih sudah kena, udah dasar itu, mau apa lagi, cukup. Yang lainnya itu ilmu tambahan. Jadi ada tahfidz khusus 1 guru, akidah akhlak 1 guru, fikih baik itu ubudiyah muamalah 1 guru, udah. Setiap 1 ahad. Selama anak itu SD, udah jadi top itu, Masya Allah. SMP, top. Kita target SD, sama aja. Di sekolahan, kalau 2 juz, ini 1 juz. Udah bagus itu. Seumur SD, SMP 2 juz, SMA 3 juz. Cuma memang masih banyak yang belum melakukan. Ada salah satu ikhwan, yang saya kasih itu kurikulumnya dipraktekkan, Masya Allah hasilnya sangat memuaskan. Dan sudah tidak ada lagi ngeluh-ngeluh. Kalau dia bisa memasukkan pesantren karena mahal, cukup pesat. Apalagi perempuan. Sehingga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bisa bersama ibu-ibu di sekolah. Sabtu Ahad kita gunakan untuk tadi mengajarkan 3 materi. Cukup. Itu solusi, udah nggak ada lagi. Cuman mau nggak, gitu aja. Dan gampang kok, cari masjid aja yang representatif atau musola. Pak, saya boleh nggak pinjem mengadakan kegiatan daripada kosong antara asar dengan sampai maghrib? Udah, setiap Sabtu Ahad. Anak udah pulang juga kalau seandainya masuk Sabtu. Itu. Apalagi ada kerja sama aktif, sekolah memfasilitasi ke masjid, tokoh masyarakat, Pak, mohon maaf ini anak-anak didik kami yang sekolah di sekolahan kami,
ingin mengadakan kegiatan pengajian TPA gitu aja istilahnya, nggak usah pesat juga, nanti dikirain teroris nih, apalagi nih pesantren kilat ini, apalagi nih, udahlah TPA, udah gitu aja. Nanti gara-gara istilah jadi bubar gitu, padahal isinya sama. Sudah dijalankan, pokoknya hasil jangan ditanyakan. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, potong kuku saya. Masya Allah. Udah kurang apa saya? Potong kuku saya. Itu. Ya jangan cari. Itu. Oke, saya kira itu, dan insya Allah cukup jam 11. Alhamdulillah. Suasana juga sudah mulai panas. Barangkali ibu-ibu mau mengadem ke mall, ya silahkan. Saya kira udah ada yang bisik-bisik ya. Tadi janjian katanya di TSM, ada yang di Junction, ya monggo lah ya. Ini sudah acara bebas. Demikian, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dilindungi oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat, dan Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.